Kadang-kadang ketika lagak dan baje dapat membuat orang-orang miskinnya hati. Tapi menyogutanya tak berahbar di ke orang yang miskin, yang orang miskin orang kaya. Mengat ada apa? Ini jamaahnya. Artinya mana? Ketika kita berbicara sesuatu hal di hadapan orang miskin, maka kita harus memberi semangat kepada orang miskin. Jangan ibaratkan menyudutkan kekayaan orang lain. Sehingga keberkah ini sebetulnya tidak ada orang yang sombong, tidak ada kata-kata sombong bila orang-orang yang rendah itu tidak ingin dihargai. Pakan kata tuduh gak sombong karena gedenya ingin dihargai. Tamak ingin dihargai hingga itibillah kata-kata sombong. Seandainya orang-orang miskin ini tidak ada rasa ingin dihargai, maka tidak akan keluar ucapan sombong kepada orang kaya. Walaupun orang kaya sombong. Orang kaya sombong. Tapi dah hanya tersinggung dengan kesombongan ngan pakan karena lah hati itu hanya merasa hanya ingin dihargai oleh orangnya. Pakan tu pe hati dia oh maumbung tadi. Tanya salam ngeluh hanya cium jaro. Berarti dia ingin dicium jaro oleh orang tersebut. Ya. Makanya kan gedenya orang kasihannya, misalnya orang kasihan pakai mah kadang-kadang kan. Gedenya orang kasihannya harus tanamkan. Dalam ayat Al-Quran disebutkan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kita berkeinginan terhadap sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Setiap orang ada pembahagian yang diberikan oleh Allah. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Dan bagi setiap wanita pun juga ada bagian yang Allah berikan. Ya, benar. Lama dikata, kita sudah anggaplah bahwa nyoka bahagian roh yang kagak beri oleh Allah Subhanahu wa taala. Omnya sandaji kita yang merasa hati. Ketika merasa hati ketika orang kaya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo rasa hati nyo adalah sifat kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Jadi ketika orang gasin merasa hati dengan kelebihan yang gejuk kepada orang kaya, nyo tanda orang gasin yang geridha oleh Allah. Tapi ketika orang gasin nyo merasa bengih, iri dengki, ketika melihat saudara orang diberi kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo pertanda orang gasinnya orang yang berpemurka oleh Allah. Nah, sehingga itu bila sebuah kaidah. Sebagian ulama berpendapat orang miskin yang bersabar lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur. Yang miskin sabar dengan kemiskinan, dengan penderitaan kemiskinan, hana mengeluh, hana berarti ke orang kaya. Orang kaya rajin bersedekah. Maka pahala sabar di atas penderitaan kemiskinan lebih rayu ketimbang pahala sedekah dari orang kaya. Ya, benar. Yang harus kita tanamkan dalam hati. Sehingga kan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya dukhulal jannah Sulaiman bin Daud. Nabi yang paling terakhir masuk surga adalah Nabi Sulaiman. Di antara nabi-nabi 25, Nabi Sulaiman yang paling telat datang surga. Pakang telat datang surga Nabi Sulaiman 5 kali mulkahu. Yang dalam kitab Sirajul Talibin. Karena Nabi Sulaimannya seorang presiden. Di samping seorang nabi. Jadi karena trip bagi hisab tentang proses
pelayanan kan terhadap rakyat. Sebab rakyat Nabi Sulaiman kan cuma manusia. Ruk angin hoija orangnya nyan urusan Nabi Sulaiman. Rakyat Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman tidak dihisab oleh Allah. Padahal kan Nabi Sulaiman raja yang adil. Tapi walaupun raja yang adil, Nabi Sulaiman yang paling terakhir masuk surga. Kemudian yang terakhir kan Rasulullah, wa akhirul ashabi dukhulal jannah. Sahabat lun yang paling telat tamang surga adalah Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman bin Auf-nya salah satu daripada 10 sahabat yang kagak jamin masuk surga. Karena 10 sahabat yang jamin surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, dan orang-orang yang hijrah ini. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Tapi walaupun gejamin masuk surga Abdurrahman bin Auf, beliau yang paling telat tamang surga dari sahabat-sahabat yang lain. Akan telat tamang surga karena limakani ghinahu. Karena Abdurrahman bin Auf-nya adalah orang kaya. Sahabat yang paling kaya di antara sahabat yang lain adalah Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman bin Auf-nya orang yang paling banyak bersedekah dan hartanya pasti halal. Tapi walaupun halal, trip tak bagi proses periksa hisab, telat tambang syurga. Domna trip selisih antara orangnya dengan orang lain. Antara Abdurrahman dengan sahabat lain, antara Sulaiman bin Daud dengan Nabi yang lain. 50 kharifan, 50 tahun. Di 50 tahun dia gepreh-preh, hinan melabak pintu-pintu syurga, dia dah mengelai. Periksa leh. Oleh 50 tahun tambang syurga orang lain, baru habis periksa Nabi Sulaiman. Agak habis tambang syurga kan, tengah periksa. Yang hau kabar bulan, bun, bulan, kuitansi bulannya, kiban hau puputui pekan. Inilah kira-kira. Sehingga itu biasa sebuah kaidah. Terkadang-kadang kekayaan yang Allah berikan, anugerah pemberian yang Allah berikan di masa alam dunia, nyo kadang-kadang pengurangan di masa dalam surga tengok. Jadi pupuan kelebihan yang Allah juk dalam surga, dalam dunia orangnya, nyo adalah untuk berkurang jatah di surga. Sehingga nasira ulama, aulia Allah Taala, bersemayam duha di tiuro. Laki doa ya Allah ya Tuhanku ni beri ilmu mudah rezeki. Karena yang sira waliullah, li sembahyang duha, tapi itu makanan apa yang minta. Tapi itu makanan tiuro itu makanan. Nah, waliullah. Cuma bahasa bawah malam, tingutnya. Dang-dang tingutnya melempau. Melempau seolah-olah yang karena dalam surga Allah Ta'ala. Dengar-dengar menikmati indahnya surga, ngujin tu. Walaupun tu tengok surga hana ujin. Ngujin tu, ketika ujin ka tirih hubung surganya. Hui malaikat kena oleh nyampu surga lagi yang hubung diri. Nyan ngomong. Ujuk oleh malaikat nyu tirih hubung surga irona gara-gara letak gejuk kekayaan tu masalah ni. Jadi menumpuk surga yang tirih. Terkejut dari tidur, hoban tengok hana le. Ku hana le. Ke hana le teman Tuhan. Hana le melake. Hana le melake bunda rezeki. Cuma ke sembahyang duha tu, Tuhan tetap. Jadi kita dah sembahyang duhanya sebetulnya untuk mensyukuri nikmat anggota badan. Nah, nikmat sihat yang naba anggota badan kemudian. Kan untuk yang minta rezeki. Walaupun jeut mampu ingat, kalau tak kerja rezeki no masalah dunia, nyan singoh kagak kurang di Allah Subhanahu wa taala jatah di surga. Maka kita yang kagak lebih dari Allah Taala dalam dunianya, harus hati-hati. Berjid tak boleh digunakan masa yang apa yang gagal. Kita yang hana lebih dari Allah Taala masa dalam dunia juga lagi yang berbahagia, yang pertanda tengok kita yang qada oleh Allah Taala. Qada yang empat nyok mendumnya. Allah Taala hana lu lempu ibadat masa dalam dunia, hana bupu jamun ran jerat dalam dunia. Sakit lebih kan? Gafian lah 4 cok kaya cok sehat. Punya mengeluhnya hana le pahala. Nyan gejuk pahala ketika kitanya bersabar. Jadi kita harus syukuri. Ketika gejuk lebih syukur, ketika gejuk penderitaan juga syukur. Bahkan kebuka dalam kitab
Kam mim mustadrajin fin na'mai. Betapa banyak orang yang tidak lulus ujian lewat pemberian ketimbang lewat penderitaan. Jadi miskin dengan kaya sama-sama ujian Allah. Tapi ramai orang yang hana lolos ujian ketika gejuk ujian lewat soal anugerah. Gejuk kekayaan ya Allah Ta'ala, nya hana lolos ujian, ramai tak udah hana lolos ujian. Tapi nya gejuk ujian lewat penderitaan, gejuk sakit, gejuk miskin. Yang ramai orang yang lolos ujian. Maka harus hati-hati. Banyak sekali ujian lewat pemberian tidak lolos ketimbang ujian lewat penderitaan. Jadi dua-duanya ujian. Orang kaya yang diuji dengan kekayaannya pergi temu sedekah atau hana. Orang miskin juga diuji dengan penderitaannya pergi bersabar ataupun tidak. Hana lewat sih. Cuma jarang orang yang hana sabar ketika sakit. Bahkan orang ketika sakit ke ramai ingat ke Tuhan. Ya. Ya. Termasuk hana mengeluh. Ya. Hana censok, tenang. Ada anak tenang. Ya. Hana tenang cek. Ya. Yang ke lagi kan? Ya, hana mengeluh baru gejuk pahala. Orang sakit, hai sakit gemuk gerak hana apa main tu ketua abah. Ketua abah kan ketua abah. Sampai sampai orang mengeluh untuk gadah pahala kan. Nyamunan lah. Jadi mandumna hikmah. Tapi bai sampai orang yang kaya agak buah ju harta yang bai sampai lun tu tilat tamang surga gara-gara letak kekayaan kan. Lainnya mandum ka gejuk porsi masing-masing. Ya Allah Ta'ala. Yang kagejuk kaya berarti syukur, yang kagejuk sikit miskin berarti sah.